Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Mengenal Kedaulatan Tuhan. Ia berbuat menurut kehendaknya dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Daniel 4 ayat 35. Alkitab secara jelas mengajarkan kedaulatan Tuhan. Firman Allah menyebutkan, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat 11. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi. Mazmur 135 ayat 6. Tidak heran Raja Salomo dapat berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Amsal 21 ayat 1. Paulus juga menyadari akan kedaulatan Allah dan menulis, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Kisah 18 ayat 21. Sementara Yakobus menginginkan, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Yakobus 4 ayat 15. Alkitab mengungkapkan pengendalian Tuhan sepenuhnya atas dunia ini. Misalnya seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Roma 8 ayat 29 dan 30. Ditentukan sebagai anak-anaknya dan untuk memperoleh warisan. Efesus 1 ayat 4, 5, 11, dan 12. Apakah ini berarti Tuhan menentukan segala-galanya dan kita sebagai manusia sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk memilih? Sebab banyak yang beranggapan Tuhan itu bertindak sewenang-wenangnya dalam memilih mana orang yang diselamatkan atau dihukumnya. Dalam hal ini perlu kita melihat konteks dari kata menentukan. Alkitab secara jelas menyatakan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang dapat diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Ia menghendaki supaya jangan ada satupun yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Semua orang diberikan kesempatan untuk mendapat kehidupan yang kekal. Terlihat dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berarti Tuhan merindukan agar setiap orang dapat diselamatkan. Namun setiap orang mempunyai hak untuk menerima atau menolak keselamatan itu. Buku Kepercayaan GMHK halaman 27 mengatakan bahwa kebebasan memilih manusia adalah faktor penemu bagi nasib pribadi seseorang. Di mana ini adalah bukti nyata bahwa Allah secara terus-menerus menghadirkan hasil penurutan dan pelanggaran serta mendorong orang berdosa untuk memilih penurutan dan kehidupan. Ulangan 30 ayat 19, Yosua 24 ayat 15, Yesaya 1 ayat 16 dan 20, Wahyu 22 ayat 17. Kiranya kita akan selalu siap menerima kedaulatan Allah serta menerima rencananya yang agung untuk kehidupan kita. Sebab itulah rahasia keselamatan dan kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.